Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman sejati dalam bentuk tindakan nyata, membangun jembatan kasih di dunia yang terpecah-pecah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 28 yang menyajikan percakapan Yesus dengan seorang ahli agama yang mengawali perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, masyarakat Yahudi sedang terpecah yang disebabkan karena perbedaan keyakinan dan etnis. Orang Yahudi di satu pihak, dan orang Samaria di pihak lain, sudah lama bermusuhan dan tidak saling menyapa. Para pemimpin agama Yahudi pada masa itu, seringkali berfokus pada kepatuhan ketat terhadap hukum Taurat dan ritual agamawi secara lahiriah, terkadang mengabaikan rasa kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Dalam konteks ini, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menantang sikap-sikap yang ada pada masa itu, dan menekankan pentingnya mengasihi orang lain, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan perpecahan masyarakat, polarisasi politik, dan benturan budaya, pesan Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat kuat. Panggilan Tuhan untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, bukanlah sebuah anjuran pasif, namun sebuah perintah transformatif yang menuntut tindakan nyata. Hal ini menantang kita untuk menyampaikan kasih sayang dan kebaikan, tidak hanya kepada mereka yang sependapat atau sejalan dengan kita, namun juga kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin kita anggap sebagai musuh atau orang asing. Iman yang sejati, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, tidak terbatas pada bidang kepercayaan keagamaan saja, namun terwujud secara nyata dalam cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan, tertindas, atau berbeda dari kita. Dalam menghadapi dunia yang terpecah-pecah karena perbedaan ideologi dan keyakinan, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk menjadi agen rekonsiliasi dan pendamai. Kita dipanggil untuk mendobrak hambatan prasangka, perpecahan, dan ketakutan, dan untuk secara aktif mencari peluang, bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita dengan kasih. Hal ini mungkin mengharuskan kita keluar dari zona nyaman, terlibat dalam percakapan yang sulit, dan melawan ketidakadilan. Hal ini juga mengharuskan kita untuk menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengertian terhadap mereka yang mungkin memiliki perspektif berbeda, atau yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Melalui tindakan kasih dan solidaritas yang tulus inilah, kita mewujudkan kekuatan Injil yang transformatif, dan berkontribusi pada penyembuhan dan pemulihan dunia kita yang telah rusak. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan pesan untuk menjadi juru damai di dunia ini, marilah kita menanggapinya dengan kerendahan hati dan keyakinan iman, berkomitmen kembali untuk menghidupi iman kita dengan cara yang praktis, dalam bentuk tindakan nyata. Janganlah kita puas hanya dengan kata-kata atau ritual keagamaan semata, namun biarlah hidup kita menjadi bukti hidup akan kasih Kristus yang transformatif.
Semoga kita diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menjadi instrumen rekonsiliasi, kasih sayang, dan harapan di dunia yang sangat membutuhkan jamahan penyembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, dan tujuan hidup yang diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih atas kebijaksanaan abadi yang terdapat dalam firman-Mu, dan tantangan besar untuk mengasihi orang lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk menghidupi iman kami dengan cara yang praktis, membangun jembatan cinta kasih di dunia yang terpecah-pecah ini. Semoga Allah Roh Kudus membimbing kami di setiap langkah kami, memberdayakan kami untuk menjadi agen rekonsiliasi, kasih sayang, dan pengharapan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.